Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Siap. Saya ucapkan selamat karena sudah berhasil melewati periode 100 hari pertama. Saya bukan tipikal orang yang kalau diberikan masukan ataupun saran marah, tidak. Yang saya lihat di media sosial ternyata real kenyataannya seperti ini. Sangat kompak beliau berdua. Nah, kalau begitu apakah kegiatan itu tadi akan dilakukan di seluruh desa di seluruh Kabupaten Karanganyar? Kami akan lakukan. Tadi Sapa Mas, kemudian media sosial, kami hadir jemput bola. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang ramah, ada yang galak, ada yang pemarah, bahkan ada yang otoriter. Apapun karakternya adalah hak. Namun, karakter seseorang setelah dia dipilih dan dipercaya oleh rakyat akan menentukan bagaimana ia dalam melayani rakyat. Kali ini saya akan menuju rumah dinas Bupati Karanganyar, Bapak Robert Kristanto, yang mana saya melihat karakter dan juga pergerakan beliau selama ini dalam memimpin Kabupaten Karanganyar. Saya Monica Nares dan hari ini secara langsung saya akan mengikuti keseharian dari Bupati Karanganyar. Mengulik dan menanyakan langsung apa saja persoalan yang dihadapi Kabupaten Karanganyar, isu-isu hangat yang terjadi di bumi Intan Pari, dan sejauh mana program dan janji kampanye sudah terrealisasi hingga 100 hari pertama kerja. Selamat pagi Pak. Pagi, Mbak. Saya mau ketemu dengan Bupati Karanganyar, apa bisa? Apakah udah ada janji? Sudah, soalnya kemarin saya lewat Instagram janjiannya. Siap-siap, mari saya antar ke belakang. Oke, terima kasih. Pagar tinggi dengan penjagaan bukan berarti rumah ini tertutup. Keamanan tetap terjaga dan keramahan menjadi prioritas utama. Tidak ada yang membatasi langkah rakyat untuk beraktivitas di dalamnya. Inilah rumah dinas Bupati Karanganyar yang kini disebut sebagai Rumah Rakyat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Monica Nares. Oh ya Mbak, Apa kabar Bapak? alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Monik? Saya juga baik Bapak, sehat juga. Bapak saya lihat sedang baca buku, maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu ini buku apa Bapak? Ini buku Mentalitas. Korea, Jalan Kesatria. Oh, Korea isinya? Iya, ini Tentang apa Bapak? menceritakan tentang semua lapisan masyarakat itu bisa melenting dengan jalan, dengan galah yang tepat. Luar biasa. Ya, menarik sepertinya ya Pak bukunya Ya. ya. Oke, Bapak kalau boleh izin saya pengen ngobrol di sini karena kan sejuk banget. Tapi sambil jalan-jalan boleh nggak Pak? Boleh, monggo. Oke baik, monggo Pak. Oke, sip. Bapak sambil jalan boleh sambil ngobrol ya Bapak? Oke. Dan izin juga Bapak, saya ucapkan selamat karena sudah berhasil melewati periode 100 hari pertama yang mana biasanya menjadi cerminan awal dari arah kebijakan pemerintah daerah begitu ya. Nah kalau sekarang saya boleh nanya nggak Pak, bagaimana Bapak melihat respon dari masyarakat gitu ya terhadap langkah-langkah yang sudah diambil dalam 100 hari ini dan juga bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan terhadap evaluasi yang sudah ada. Respon masyarakat cukup beragam. Ada beberapa aspirasi yang menyoroti hal-hal yang perlu kami tingkatkan. Misalnya terkait dengan kecepatan pelayanan publik di sektor tertentu atau pembangunan infrastruktur. Kami melihat sebagai bahan evaluasi penting untuk memperbaiki di waktu mendatang. Kami juga terus membuka nomor aduan Sapa Mas agar masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan aspirasinya. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah, itu Pak Ade datang. Pak Ade, sini.
Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Siap. Bapak, Ya. saya Monica Bapak. Oke. Salam kenal. Iya, Mbak. Senang sekali saya bisa bertemu dengan dua tokoh hebat ya, Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar yang kayak kalau saya lihat di media sosial itu kompak semuanya untuk membangun Karanganyar yang lebih baru begitu. Ya, alhamdulillah Mbak. Berkat doa dari seluruh warga masyarakat, kami berdua terus diberikan kesehatan dan insya Allah sesarengan bangun Karanganyar yang lebih maju. Ini kau yang tengah asma penting. Siap. Mas Adi. Luar biasa ya, beliau berdua ini di tengah kesibukannya tuh masih mengutamakan hal-hal yang krusial di sela-sela obrolan kami. Dan yang saya lihat di media sosial ternyata real kenyataannya seperti ini, sangat kompak beliau berdua. Pak Robert, Pak Ade, kira-kira dengan kekompakan yang sudah saya lihat secara langsung tadi begitu ya, bagaimana sih Karanganyar ke depannya? Dan tentunya gitu ya untuk melaksanakan program dan juga janji kampanye dari jenengan berdua di tengah instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. Bismillah, atas doa restu gotong royong dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan semangat sesarengan bangun Karanganyar. Semoga Kabupaten Karanganyar semakin baik. Keterbatasan bukan berarti berhenti membangun. Saya dan Mas Ade tetap optimis untuk membangun Karanganyar. Efisiensi anggaran pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Proyek-proyek yang tidak efisien atau dampak kecil bisa ditunda. Semakin fokus dialihkan kepada program-program yang benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Seperti peningkatan infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan. Ini akan menghasilkan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak nyata. Dengan efisiensi anggaran, ini kita lebih fokus Mbak pada segala prioritas. Tentu kita optimalkan inovasi, kreativitas, pelibatan masyarakat di sektor swasta, peningkatan kualitas tata kelola, penggalian sumber daya ataupun penggalian pendapatan asli daerah sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Tentu itu menjadi ruang bagi kita untuk melaksanakan visi dari Pak Bupati Karanganyar. Wah, mantap Bapak, semoga lancar semuanya ya. Amin. Bapak, kalau saya lihat di sana ada pohon anggrek yang cantik-cantik banget ya, menambah asri sekitar sini. Ya, itu kesayangan istri saya. Oh. Setiap mau berangkat ataupun pulang kerja selalu merawat bunga-bunga tersebut. Saya lihat Bapak. ya Pak ya. 100 hari mungkin waktu yang relatif singkat untuk mengukur kesuksesan dari seorang kepala daerah untuk melaksanakan kebijakannya. Sama seperti yang dikatakan mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Ia mengatakan, semua ini tidak akan selesai dalam 100 hari pertama. Bahkan juga tidak akan selesai dalam 1000 hari pertama. Tetapi mari kita mulai. Meskipun bukan menjadi tolak ukur, namun tentunya masyarakat mengharapkan adanya gebrakan yang dilakukan pemerintah dalam jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang, ya tentunya itu beda cerita. Tetapi yang diharapkan adalah konsistensi dan komitmen pemerintah dalam menjalankan visi dan misinya.
apa yang dijanjikan saat kampanye, dan tentunya semua ini harus berujung pada kepentingan masyarakat. Bapak, sekarang saya ingin bertanya apa saja ya prioritas utama yang sudah identifikasi maksudnya, dan mulai dilaksanakan dalam 100 hari kerja pertama ini. Dan juga bagaimana prioritas ini selaras dengan janji kampanye Anda. Dalam 100 hari kerja kami sudah menetapkan dan mulai melaksanakan beberapa prioritas utama yang krusial untuk kemajuan Karanganyar. Prioritas ini tidak hanya dilandaskan pada kebutuhan yang mendesak masyarakat, tetapi juga secara langsung selaras dengan janji-janji kampanye yang telah kami sampaikan. Rehabilitasi, peningkatan jalan, membuka lapangan pekerjaan, swasembada pangan, insentif guru honorer, dan insentif RT/RW. Kemudian Bapak, apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam rencana awal begitu ya, setelah melihat kondisi real yang terjadi di lapangan ya, termasuk dengan adanya efisiensi anggaran? Kami menyadari banyak pertanyaan warga masyarakat terkait perubahan rencana awal pembangunan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Perlu kami tegaskan bahwa penyesuaian ini merupakan langkah krusial dan bertanggung jawab yang kami ambil sebagai respon terhadap kebutuhan untuk efisiensi anggaran. Efisiensi ini bukan berarti mengurangi komitmen kami terhadap pembangunan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran masyarakat dibelanjakan secara optimal dan memberikan dampak yang paling besar. Berikutnya Bapak, ini terkait yang namanya infrastruktur dan juga lingkungan. Apa Bapak, proyek-proyek infrastruktur yang prioritas yang mungkin saat ini sudah berjalan atau mungkin yang akan direncanakan di 100 hari pertama ini? Setelah saya dilantik, kemudian sudah masuk bulan Ramadan, maka akan hadir para pemudik-pemudik yang akan hadir. Maka pada waktu itu masih banyak sekali jegluan-jegluan. Maka kami optimalkan kemarin untuk maintenance jalan. Kami koordinasi di setiap UPT yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kemudian kami koordinasi juga kolaborasi dengan Satlantas Kabupaten Karanganyar, menginventaris titik-titik mana yang membuat kemacetan disebabkan oleh jalan-jalan yang berlubang. Alhamdulillah respon masyarakat dan kami ketahui bahwa pada waktu mudik lebaran clear. Sudah kita tindak lanjuti juga, ada beberapa ruas-ruas jalan sudah ada peningkatan jalan kita. Jadi adanya efisiensi, kami tidak memandang ini efisiensi, tetapi akan menjadikan semangat kami untuk bagaimana caranya kita untuk keluar dari masalah tersebut. Langkah-langkah apa yang sudah diambil untuk mengatasi masalah lingkungan yang mendesak seperti pengelolaan sampah ataupun ketersediaan air bersih? Saya dan Mas Adi ini konsentrasi, fokus terhadap sampah. Kami kemarin juga mengumpulkan ke camat yang akan di breakdown ke desa-desa, bahwa sampah selesai di desa ini bukan cuma omong-omong saja, tetapi akan kita pantau. Kita setiap ketemu dengan kepala desa, setiap camat, kami selalu sampaikan sampahmu B pasti. Pada waktu itu kami juga di media sosial di Jaten ini, sampahmu untuk luar biasa. Kami kemudian hadir karena ternyata pengelolaannya tidak beres. Kita bereskan hari itu juga, dan kita di LH kita panggil untuk membereskan sampah di situ. Kuncinya sederhana, sebenarnya masyarakat itu sederhana. Jadi kuncinya adalah
pemimpinnya sregep marahi, dan beliau itu memberikan contoh motivasi untuk semuanya bahwa benar-benar nanti sampah ini bisa diselesaikan di tingkat paling bawah. Begitu, Mbak. Mungkin dari makna Sesarengan Bangun Karanganyar, kami punya slogan tentang sampah, yaitu sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu, sampah kita tanggung jawab kita bersama. Kesediaan air, kami juga akan konsentrasi di situ. Kita buktikan dalam rangka cadangan air yang ada di Kabupaten Karanganyar, kami sudah melakukan hal. Salah satu contohnya, kita mengajak seluruh masyarakat. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi seluruh masyarakat yang visi kami Sesarengan Bangun Karanganyar. Mereka kita ajak semuanya untuk melakukan hal-hal yang untuk bisa menjadikan Karanganyar baik. Salah satunya kesediaan air. Kami ajak mereka gemar untuk menanam dan untuk menjaga kesediaan air bumi kita yang ada di Karanganyar. Kalau misalnya ini terkait tata kelola pemerintahan dan juga birokrasi, mungkin nanti bisa dijawab Pak Robert atau Pak Ade juga, silakan begitu ya. Bagaimana strategi untuk meningkatkan efisiensi dan juga akuntabilitas birokrasi dalam 100 hari ini? Apakah sudah ada indikator awal keberhasilan? Kami hari ini dalam rangka menata birokrasi yang hari ini kami anggap benar-benar harus disempurnakan, sehingga birokrasi ini sebagai pelayan masyarakat, mereka benar-benar bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mereka benar-benar mampu dan bijak untuk bisa mengambil keputusan-keputusan di bidang-bidangnya. Hari ini kami baru menata untuk ke depan Karanganyar yang akan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak, ada nggak sih Bapak langkah-langkah gitu ya yang sudah diambil untuk memastikan pelayanan publik yang lebih cepat dan juga tentunya transparan untuk masyarakat? Jelas kami di sini sudah ada yang namanya aplikasi yang langsung bisa diakses langsung oleh masyarakat, yang namanya Sapa Mas. Kami berdua punya media sosial, Instagram ataupun yang lain, langsung bisa komunikasi kami lewat DM ataupun bisa hadir ke rumah dinas, bisa langsung sampaikan seluruh keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Kami butuh hal seperti itu. Saya butuh masukan-masukan yang real yang ada di wilayah. Saya bukan tipikal orang yang kalau diberikan masukan ataupun saran marah, tidak. Kami terbuka. Di rumah dinas ini sangat terbuka sekali menerima masyarakat ataupun dari aplikasi Sapa Mas, kemudian dari media sosial kami akan benar-benar selalu berdiskusi untuk memberikan jawaban kepada masyarakat. Jadi menambahkan, kemarin Pak Bupati mengajak saya untuk ke desa di Kecamatan Gondangrejo. Di mana Pak Bupati kemarin? Di Bulurejo. Di Bulurejo, Gondangrejo. Jadi beliau hadir bersama tim kita dan juga Pak Camat, kita hadirkan di situ para desa, dan kita sidak di situ, mendengarkan, kita diskusi dengan perangkat desa, masyarakat. Jadi apa sih permasalahan di desa itu? Salah satunya kemarin juga bahwa memastikan dari 7 program unggulan kan kita ada 100 juta per untuk desa. Per desa. Nah itu bagaimana Pak Bupati ini hadir dengan saya ini untuk memastikan bahwa 100 juta itu nanti ada bekasnya. Jadi ada kegiatan di desa, kemudian kita mitigasi di desa itu, akhirnya dari usulan dari kawan-kawan di desa ini nanti menjadi prioritas. Salah satunya adalah esensinya adalah yang pertama untuk mendukung infrastruktur terkait jalan halus bebas gelongan.
Itu yang Itu dalam rangka kami berdua tadi Sapa Mas, kemudian media sosial, kami hadir jemput bola. Di situ kami bukan ngantor di kantor kami di kantor bupati, tetapi kami hadir di desa. Kami kantor di situ memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat di setiap desa terlayani dengan baik. Nah, kalau begitu apakah kegiatan itu tadi akan dilakukan di seluruh desa di seluruh Kabupaten Karanganyar? Kami akan lakukan. Kami akan hadir salah satu desa di satu kecamatan, kepala desa, perangkat desa kita kumpulkan. Dan itu tidak direncanakan, itu kami hadir di situ. Jadi kami hadir mungkin mendadak, bukan berarti tidak, tetapi kami melihat apa yang terjadi real di setiap titik di kampung-kampung, di desa, di Kabupaten Karanganyar, bahwa kami dalam rangka itu kami memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Karanganyar semuanya akan bisa memberikan masukan, memberikan aspirasi yang akan bisa kita perjuangkan untuk mereka semuanya. Nah, selanjutnya ini tentang pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat, Bapak. Program-program ekonomi apa aja yang udah mulai berjalan ya, dan tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan juga menciptakan lapangan kerja. Di Karanganyar sudah ada PLK. Ini adalah mesin untuk menciptakan SDM yang ada di Kabupaten Karanganyar. Maka akan menjadikan kolaborasi antara PLK, Dinas Perdagangan, seluruh di OPD kami ini akan kita gerakkan semuanya untuk bisa menyerap investor-investor yang akan hadir di Karanganyar. Maka kemudian setelah investor itu hadir, pemerintah juga akan hadir di tengah-tengah di situ. Akan kita fasilitasi dan kita pastikan bahwa SDM dari Karanganyar ini sudah handal dan sudah siap untuk bekerja difasilitasi oleh PLK. Kami sudah komunikasi, kami sudah beberapa kemarin ada investor yang hari ini sudah menyerap 5.000 dan targetnya 15.000. Ini kami sudah hadir ke sana dan masih ada banyak sekali investor-investor yang akan hadir di Karanganyar. Ini salah satu upaya kami dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan investasi UMKM. Jadi nambah sedikit Mbak, jadi Pak Bupati ini relasinya cukup banyak. Kemarin di satu contoh, ketika saya di Jakarta dengan beliau, tahu-tahu banyak ternyata orang Karanganyar yang sukses di Jakarta. Jadi selama ini terkendala komunikasi dengan pemerintah, beliau hadir di sana, ya udah di kamar hotel itu kasihan banyak orang, dan itu ternyata banyak orang yang sukses, punya banyak karyawan dulu tidak bisa masuk berusaha investasi di Karanganyar, malah diinvestasi di mana kemarin Pak Bupati? Di Gresik, puluhan ribu Pak Bupati ya itu. Nah itu nanti tugas Pak Bupati ini luar biasa channelnya. Jadi insya Allah banyak lah nanti hadirkan pengusaha-pengusaha yang untuk saling membantu membangun Karanganyar ini. Di luar itu perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Karanganyar ini ternyata mereka masih juga membutuhkan SDM yang ada di situ. Tetapi ternyata kemarin-kemarin itu tidak pernah terkoneksi. Maka kami sudah memfasilitasi, ada beberapa pengusaha-pengusaha di luar sana seperti Sritek dan yang lain, Pagro. Orang-orang Karanganyar sudah kita inventarisasi. Maka dari inventarisasi kita sudah mendapatkan nomor HP, nomor alamat, kebutuhan-kebutuhan yang ada di Karanganyar nanti akan kita koneksikan. Maka setelah itu inilah yang namanya memperluas lapangan pekerjaan. Iya, Bapak, dari obrolan kita tadi saya menangkap bahwa memang Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati Karanganyar ini sedang bekerja keras begitu ya untuk melaksanakan program-program yang memang sudah ada di janji kampanye yang
dulu sudah diutarakan. Semoga semuanya lancar ya Bapak. Amin. Dan tentunya terima kasih karena waktunya sudah diluangkan untuk saya. Kita bisa ngobrol di sini. Semoga pesannya juga bisa diterima oleh masyarakat Karanganyar semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Monica, sehat selalu, Amin. sukses selalu. Mohon doanya untuk masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Semoga semuanya dilancarkan, lancar semuanya, tambah kompak sesuai dengan kesadaran bangun Karanganyar. Terima kasih Mbak Terima Monica. kasih Bapak. Oke. Ya. Nah, tadi sudah dengarkan obrolan saya bersama Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar. Tentunya semua itu dilakukan untuk mengupayakan 7 program prioritas unggulan Kabupaten Karanganyar. Yang tentunya jalan halus bebas ceklongan, serba gratis cukup dengan KTP, dan gratis internet untuk seluruh desa. Pupuk mudah, murah, dan irigasi lancar. Lapangan kerja semakin luas dan UMKM mendapatkan fasilitas. Modal usaha 10-30 juta untuk setiap karang taruna. Bantuan keuangan 100 juta setiap desa per tahun, insentif untuk guru ngaji, linmas, kader posyandu, guru, dan juga penjaga tempat ibadah. Mari bersama-sama kita doakan semoga segala upaya yang sudah dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Saya Monica Neres, ayo sesarengan bangun Karanganyar.